Perkenalan, saya Sudirman SPD, guru Al-Quran Hadis di Madrasah Aliyah Swasta Kepala Ilalang, Kabupaten Padang Pariaman, Provinsi Sumatera Barat, sekaligus mahasiswa PPG dalam jabatan tahun 2022, angkatan kedua, mata pelajaran Al-Quran Hadis di LPTK UIN Imam Bonjol Padang. Pada kesempatan kali ini, Rabu tanggal 26 Oktober tahun 2022, saya akan melaksanakan ujian kinerja praktek pembelajaran secara daring di Madrasah Aliyah Swasta Kepala Ilalang, Kabupaten Padang Pariaman, dilaksanakan di kelas 10 IPA dengan materi pokok-pokok isi Al-Quran. Berikut video ujian kinerja saya. Selamat menyaksikan. Warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabar Bapak semua? Alhamdulillah sehat. Sehat ya. Apakah sudah piket tadi? Sudah. Karena kebersihan itu Sebagian dari iman. Ada yang bisa baca hadisnya? Apa? An-nazar Fadlun minal iman. artinya Kebersihan sebagian dari iman. kebersihan sebagian dari iman. Baik, sebelum kita masuk pada pembelajaran, langkah baiknya kita baca doa secara bersama. Silakan kita kelas. Spaido doaan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Bapak semuanya, karena kita telah baca doa, kemudian hari ini kita belajar apa? Al-Quran Hadis. Hari ini kita belajar Al-Quran Hadis ya. Kemarin kita membahas tentang apa? Bab berapa? Bab 5. Bab 5. Kemarin kita belajar bab 5 tentang Ibadah. Akhlak. Akidah. ibadah. Akhlak. Akidah. Yang ibadah, akhlak, akidah itu berarti pokok isi Al-Quran ya. Kemarin kita telah belajar tentang pokok-pokok isi Al-Quran. Ada beberapa. Pertama, ibadah. Akhlak. Akidah. Ibadah. Baik, sekarang pembelajaran kita adalah tentang isi Al-Quran yang berikutnya. Kemarin dia itu ada 6. Di sini sudah kita bahas 2. Tinggal 3 lagi, yaitu tentang hukum sejarah dan sains. Nanti anak-anak Bapak semuanya harus bisa menjelaskan permasalahan tentang hukum sejarah dan sains yang ada dalam Al-Quran di lingkungan masing-masing. Karena proses pembelajaran yang akan kita gunakan adalah namanya bagaimana kita menyelesaikan permasalahan yang terjadi ya. Mencari permasalahan, kemudian menganalisa permasalahan itu kenapa dia terjadi. Yang ketiga, bagaimana solusi untuk memecahkan masalah tersebut. Nanti bahannya sudah ada sama Bapak ini. Kita sekarang belajar kelompok ya. Sudah duduk bersama kelompok? Ya. Nah, ini kelompok berapa? 1. Kelompok 3. Kelompok 3. 2. 1 ya. Oke, semuanya sudah berada di kelompok masing-masing. Kelompok 3 membahas tentang sains dan teknologi ini. Pembahasannya kelompok 3 adalah kalian harus bisa memunculkan misalkan 3 ilmuwan muslim
Ibnu Sina. Ya. Ya. Apa Ibnu Sina? Kedokteran. Apa ilmunya? Kedokteran. Kedokteran. Ibnu Sina kedokteran. Walaupun hari ini kedokteran itu canggih, ya. Hari ini orang berencana gitu, misalnya ke Singapura, ke Malaysia, dimanapun canggih orang tentang ilmu pengetahuan tentang kedokteran, Ibnu Sina lah, orang Islam lah, penemu pertamanya. Bangga ada saudara Islam? Ya. Pertanyaannya, adakah hari ini Ibnu Sina baru atau penemu baru dalam Islam? Ada? Ada? Ada yang Anda tahu penemu baru tentang Islam, misalkan penemu astronot tahun 2020 atau penemu tentang apa COVID-19 kemarin gitu, obatnya ada yang ditemukan orang Islam, ada enggak? Ada. Berarti ada degradasi ilmu pengetahuan, ya. Degradasi itu artinya kemunduran atau kestagnanan ilmu pengetahuan di tubuh Islam. Nah, makanya nanti Anda lihat di lingkungan kita tentang hari ini. Untuk kelompok 3, kelompok 2 tentang sejarah. Tentang sejarah ini dalam Islam, dalam Al-Quran, ada enggak kajian tentang sejarah? Dalam Al-Quran ada enggak? Ada. Dalam Al-Quran ada sejarah. Ada. Sejarah apa contohnya? Nabi Nabinya apa? Muhammad. Yang bagaimana? Harus jelas. Al-Quran ada di tangan Anda, nanti harus bisa dicari itu. Contohnya, dan Nabi Musa, Ibrahim dengan apa? Penyembelihan. Apa contohnya coba satu orang? Kelompok 2 ini. Sebutkan satu contoh sejarah dalam Abu Lahab dalam surat Al-Lahab. Nah, Al-Lahab itu jelas. Abu Lahab, bagaimana kisah Abu Lahab? Kisahnya di dalam Al-Lahab itu apa? Bagaimana? Semuanya hafal Al-Lahab kan? Nah, pertanyaannya, apa sih kisahnya di dalam Al-Quran itu? Ya, siapa Abu Lahab? Nah, jadi nggak bisa dijelaskan. Abu Lahab adalah salah seorang paman Nabi. Ya, kemudian menentang ajaran Nabi. Terus bersama istrinya. Nah, ada ceritanya di surah Abu Lahab ya. Kemudian minimal harus bisa nanti mencarikan 3 sejarah dalam Al-Quran. Kemudian pertanyaannya adalah apa nilai-nilai tentang sejarah itu bagaimana? Apakah ada diterapkan atau sejarah itu ada tidak terjadi di lingkungan kita? Saya cerita Abu Lahab tadi, dia kan benci Islam itu. Ada tidak hari ini orang benci Islam di lingkungan kita? Nah, nanti akan dibahas oleh kelompok itu ya. Kemudian kelompok 1, hukum. Seperti yang telah Bapak gambarkan tadi, hukum ya. Sudah paham semuanya? Nah. Nanti Bapak juga akan membimbing satu persatu di meja kalian. Kelompok 3 ya. Ini modul kelompok 2, kelompok 1. Kelompok 1 mana tadi? Itu ya. Ini kelompok 2. Ini kelompok 3. Kelompok 1. Instruksi tugasnya ada di sini. Jadi setiap individu harus menjawab pertanyaan ini dulu, kemudian dikumpulkan dalam bentuk kelompok, berarti menjadi tugas kelompok. Setelah itu nanti ditampilkan ke depan.
tentang pokok-pokok tentang sains dan teknologi. Yang pertama, Ibnu Sina tentang kedokteran. Al-Khawarizmi penemu angka nol atau matematika. Al-Farabi kimia. Ayat Al-Quran tentang sains dan teknologi terdapat dalam Al-Quran surah Al-Mujadilah ayat 11 menjelaskan kepada orang yang beriman untuk memerintahkan kepada orang-orang di dalam majelis-majelis untuk berlapang-lapang, niscaya Allah akan memberikan kelapangan untukmu, dan berdiri, niscaya Allah akan mengangkat derajat orang-orang yang beriman. Teknologi Islam kalah dengan teknologi barat yang canggih-canggih baru dikeluarkan pada masa sekarang. Kenapa? Karena banyak umat Islam tidak melihat Al-Quran untuk menemukan teknologi baru. Bagaimana solusinya menurut saudara? Maka kita harus mengajak pemuda-muda Islam sekarang untuk rajin sekolah, belajar ilmu-ilmu agama supaya bisa mengalahkan teknologi luar. Sampai di sini hasil diskusi kami. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Kami dari kelompok 2 ditugaskan menjawab pertanyaan di pokok-pokok isi Al-Quran tentang sejarah atau kisah. Dipresentasikan oleh saudara kami, yaitu Ridho Spandi. Kepada saudara silakan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, langsung saja. Itu kisah tentang Luqman dalam surat Al-Luqman ayat 14 tentang nasihat Luqman kepada anaknya tentang berbakti kepada orang tua dan jangan membantah kepada orang tua. Cara kita mengambil hikmah dari kisah tersebut yaitu jadi kita harus berbakti kepada orang tua karena orang tua yang melahirkan kita. Apakah di lingkungan kita menjalankan hikmah tersebut? Ya, tapi ada sebagian orang tua tidak mau mendidik anaknya dan ada sebagian juga anak yang melawan kepada orang tuanya karena orang tuanya kejam. Kenapa di lingkungan kita menjalankan hikmah dari kisah tersebut? Karena anak zaman sekarang merasa tidak butuh apa-apa, sombong, tidak paham agama, dan kurang pendidikan. Cara menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari yaitu dengan mengingatkan dan memerintahkan kepada anaknya sekaligus orang tua cara bersikap kepada anak yang baik dan cara bersikap kepada orang tua yang baik dan mensekolahkannya ke tempat yang paham agama dan mendidiknya tentang agama-agama dan pokok-pokok ajaran Islam. Cukup sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menyampaikan hasil diskusi kami. Bacakan tentang hukum zina dalam Al-Quran. Dikatakan dalam Al-Quran, berzina yang belum menikah, baik laki-laki maupun perempuan akan dirajam atau dicambuk 100 kali. Dan berzina laki-laki maupun perempuan yang sudah menikah dirajam atau dicambuk sampai mati. Dan di lingkungan kita belum diterapkan peraturan seperti yang dijelaskan dalam Al-Quran tadi, karena kita mengikuti aturan negara atau adat. Jadi solusinya dalam kurangnya kita harus menerapkan hukum itu dan mengingat firman Allah dan Quran surah Al-Maidah yang artinya barang siapa yang tidak menerapkan aturan Allah maka dianya kafir. Cukup sekian dari kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam.
1 ingin bertanya kepada kelompok 3, apa sebabnya kenapa orang-orang Islam saat ini mengalami kemunduran dalam bidang teknologi atau penemuan-penemuan? Saya bertanya, menurut Anda manakah yang harus kita jalankan, hukum Allah daripada hukum negara? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 ingin bertanya kepada kelompok 2, apakah hikmah dari kisah Luqman? Akan menjawab pertanyaan dari kelompok 3. Hikmah dari kisah Luqman dan waktu kepada orang tua dengan menambahkan ataupun merawat kepadanya. Sebagian besar kita bisa lihat di lingkungan kita, ada anak yang tidak mau patuh kepada orang tuanya, tidak mau dinasihati, bahkan tidak mau. Maka ada yang memukul serta membunuh orang tuanya. Kita tidak boleh mencontoh dari sifat tersebut. Sekian. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baiklah, saya akan menjawab pertanyaan kelompok 2. Kami di kelompok 1 ini menurut kami, hukum Allah lebih penting daripada hukum negara. Karena sesuai dengan firman Allah SWT, barang siapa yang melaksanakan hukum Allah, siapa yang tidak melaksanakan hukum Allah, maka dia akan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam hukum Islam ada yang namanya ada tuh muhakamah dan ada ijtihad para mujtahid yang merasa bahwa hukum tersebut tidak cocok di negara kita. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tolong perhatikan ya. Baiklah, kami dari kelompok 3 akan menjawab pertanyaan dari kelompok 1. Penyebab terjadi kemunduran teknologi pada masa sekarang adalah karena pemuda-pemuda sekarang banyak salah menggunakan teknologi baru dan bisa menggunakan teknologi dan tidak bisa membuat atau menemukan teknologi yang baru. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan aplaus kita berikan secara bersama setiap kelompok. Kemudian silakan kelompok 1 memberikan kesimpulan terhadap materinya. Kelompok 1 akan memberi kesimpulan dari hukum. Kita sebagai umat Islam harus memahami hukum Al-Quran agar bisa menerapkannya di masyarakat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Simpulkan materi kelompoknya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita harus membaca. Jadi kita harus membaca tentang kisah para dahulu sebagai pembelajaran kita untuk sekarang. Sekian, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kita sebagai umat Islam harus memahami Al-Quran untuk sumber pengetahuan teknologi masa depan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sampaikan zaman dahulu ada Al-Farabi, ada Ibnu Sina sebagai tokoh-tokoh Islam yang melahirkan ilmu kesehatan kedokteran. Hari ini tidak ada lagi tokoh-tokoh tersebut yang sebagai penemu. Jadi bermotivasilah anak bapak semuanya bagaimana mempelajari Al-Quran, karena Al-Quran itu adalah inspirasi atau sumber dari ilmu itu sendiri. Tapi umat Islam telah meninggalkan. Ya? Jadi dalam kehidupan sehari-hari cara menerapkan yang 3 ini adalah rajin-rajin baca Al-Quran. Pertama, baca Al-Qurannya dulu. Ya, membaca dulu, benarkan cara membaca. Yang kedua, baca terjemahannya, baca tafsirannya. Kemudian terapkan dalam kehidupan sehari-hari. Paham? Kemudian
Ini ada jawaban, silahkan dijawab. Anda jawab jawaban ini ya. Walaupun tidak satu orang satu jawaban. Setiap orang harus sudah menjawab ini dengan baik dan benar. Ya. Kemudian setelah Anda menjawab itu semuanya, dikumpulkan. Kemudian nanti kalau Pak periksa untuk minggu depan kita tetap belajar seperti ini. Bahasan kita adalah penerapan konsep-konsep isi Al-Quran di dalam kehidupan sehari-hari. Tadi kita baru belajar tentang permasalahannya, sekarang penerapan di tengah masyarakat lagi. Ya, pelajaran kelompoknya tetap seperti ini dan tolong dibaca materi kita di rumah. Mungkin itu saja yang dapat saya sampaikan. Terima kasih kepada Anda dan kita bersyukur seperti materi kita tadi diharapkan walaupun satu ayat yaitu bersyukur kepada Allah. Mari kita tutup pelajaran kita dengan mengucapkan Alhamdulillah.